Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Kaifa halukum jami'an ayuhat tulab wa tulabat? Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Arju ayakuna kulla syai'in fi sihatin jayyidatin wa fi himayatillah. Harapan nih semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baiklah, qabla sanastamir. Sebelum kita lanjutkan, ad-darsu fi hadzal yaum, pelajaran hari ini. Hayya nabda, mari kita mulai biqiraatil basmalah dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, khair. Madza darsunal an? Ya, pelajaran apa sekarang? Aywa sahih ahsantum. Ya. Al-an, ya. Darsun al-an al-lughatu al-arabiyyah. Oke. Untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Arab. Ada yang masih ingat Ananda Solih dan Solihah terkait materi kita minggu lalu? Ya. Ahsanta. Benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu terkait dengan maharatul istima' wal mufradat, yaitu tentang kemahiran mendengar dan juga mufradat ataupun kosakata. Khair, ada yang masih ingat kosakata apa saja atau mufradat apa saja yang telah anak-anak pahami dan anak-anak ketahui? Oke, sebelum selanjutkan materi kemarin, ya, tema kemarin kita membahas tentang apa saja? Iya, benar sekali. Ahsanti. Minggu lalu kita telah membahas ya terkait dengan mufradat ataupun kosakata yang ada di rumah, ya, fil bait. Karena pelajaran kelima ada soal khamis, yakni anit dirasati fil baiti. Itu pelajaran tentang di rumah. Oke, ada yang masih ingat mufradat ataupun kosakata apa saja yang ada di dalam rumah? Oke, coba Miss share screen ya. Ada yang masih ingat atau tidak? Ya, gambar apa ini anak-anak? Mahadhihi surah. Ya, ini adalah gambar nafidatun. Nafidatun, jendela. Mir'atun. Mir'atun, kaca. Hammamun, ya, ahsantum. Hammamun di mana kamar mandi. Bisatun, aywa sohih, Ananda Solih dan Solihah. Bisatun mempunyai arti karpet. Oke. Kita lanjutkan untuk materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan maharatul kalam. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, Miss ada latihan nih. Coba kita lihat at-tadribat. Oke. As-su'al al-awwal. Coba anak-anak perhatikan. Taknusu al-bilata bihadihil alah. Ya, menyapu lantai biasanya menggunakan alat apa anak-anak? Oke. Ada yang masih ingat kemarin salah satu mufradat ataupun kosakata yang ada di dalam rumah yang kegunaannya adalah menyapu lantai? Oke, ada yang mau coba? Ya. Sahih. Ahsanta. Taknusu al-bilata bihadihil alah, yakni miknasatun. Ya, ini miknasatun. Mana coba gambar miknasahnya? Oke ya, yang ini ya, miknasatun yaitu sapu. Kata kuncinya anak-anak bisa lihat dari sini, taknusu. Kanasa, menyapu, yaknusu, ya, sedang menyapu. Alatnya apa? Alatnya adalah miknasatun. Soal asani. Tajtami'u ma'a usratika fi hadzal makan. Ya.
kamu berkumpul bersama keluargamu di dalam ruangan ini. Nah, biasanya kalau anak-anak berkumpul bersama ayah dan bunda, kakak, ataupun adik, biasanya di ruangan mana, Nak? Aywa, sahih ahsantum. Ya, biasanya tempat berkumpul antara keluarga ayah, bunda, kakak, adik, dan kita itu berada di ghurfatul usrah. Aywa, sahih. Ghurfatul usrah, ya, ruang keluarga. Oke, coba perhatikan as-su'al ats-tsalis. Taghtasilu fi hadzal makan. Ya, biasanya anak-anak mandi itu berada di tempat apa? Bedroom, kamar tidur. Rasa tidak mungkin. Ya, biasanya kita mandi ada di kamar mandi. Ma'arabiyah kamar mandi. Ada yang masih ingat? Ya, ahsanti. Kamar mandi yaitu hammamun. Ya, hammamun, hammamun, hammamun. Artinya adalah bathroom, kamar mandi. Oke, as-su'al ar-rabi. Tatbahu ummuka fi hadzal makan. Nah, biasanya ibumu memasak di ruangan ini. Nah, kalau masak biasanya ibu ada di mana ya? Aywa sahih ahsantum. Biasanya Ananda Solih dan Solihah melihat ibu memasak di dapur. Ma'arabiyah dapur. Aywa sahih, matbah. Kata kuncinya ada di kata tobakhun. Nah, tinggal anak-anak cari kata yang sama kemudian diawali dengan huruf mim. Matbahun. Tatbahu, ya, persamaannya dengan kata matbahun. Matbahun itu artinya tempat, sedangkan tatbahu ini adalah kata kerja bentuk kata kerja yang sedang dilakukan. Selanjutnya, tanamu lailan fi hadzal makan. Kamu tidur di malam hari di ruangan ini. Ya, yang mana yang benar? Ayo, ada yang mau tebak? Ya, fi hujrah, di kamar ya, di kamar, di kasur yang empuk. Oke, baik sanastamir, baik kita lanjutkan ke materi kita, yaitu terkait dengan maharatul kalam. Ya, di sini ada percakapan antara Muhammad dan Ridwan. Jadi si Muhammad ini berkunjung ke rumah Ridwan, kemudian mereka bercakap-cakap di ruang tamu. Yazuru Muhammadun baita Ridwan, summa yatahaddatsu Ridwan fi ghurfatil bait. Iqra hadhil muhadasah ma'a shadiqika. Nah, anak-anak silahkan dibaca percakapan tersebut, kemudian nanti dipraktikkan dengan teman. Nah, berhubung kita masih belajar dalam keadaan daring, nanti anak-anak boleh praktikkan cara membaca hiwar ataupun model percakapan ya dengan ayah ataupun bunda, atau boleh dibantu dengan kakak. Oke. Nanti bisa anak-anak praktikkan ya, dan anak-anak kirimkan videonya, video percakapan bersama ayah, bunda, ataupun kakaknya. Nah, sekarang tolong didengarkan penjelasan ataupun contoh percakapan yang akan dijelaskan terkait dengan percakapan yatahaddas baina Muhammad wa Ridwan, yaitu percakapan antara Muhammad dan juga Ridwan. Khair, istami wa ihtamu jaidan. Silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Oke. Halis tadatum, sudah siap semuanya? Ayo sahih. Baiklah. Kalau begitu, nastamir, mari kita lanjutkan. Oke, jadi di sini ada percakapan antara Muhammad dan juga Ridwan ya. Oke, ini Muhammadnya. Tafadhol ijlis ya Ridwan. Oke, Miss ulangi sekali lagi. Tafadhol ijlis ya Ridwan. Silahkan duduk Ridwan. Sumaqala Ridwan. Ya, kemudian Ridwan berkata, syukron, ya Muhammad. Syukron, ya Muhammad. Aina Hasan? Akhuka ya Muhammad? Oke.
Miss ulangi sekali lagi ya. Syukron ya Muhammad. Aina Hasan akhuka ya Muhammad? Terima kasih Muhammad. Di mana Hasan, saudara laki-lakimu Muhammad? Oke. Bisa diikuti ya. Coba Miss ulangi sekali lagi. Tafadhol ijlis ya Ridwan. Silahkan duduk Ridwan. Syukron ya Muhammad. Aina Hasan akhuka ya Muhammad? Terima kasih Muhammad. Di mana Hasan, saudara laki-lakimu Muhammad? Oke. Selanjutnya. Huwa fit dukan. Huwa fit dukan. Dia di toko. Ya, dukan itu bisa diartikan dengan toko atau juga warung. Nah, kalau di sini kebanyakan dukan diartikan dengan warung ya, anak-anak. Ya, boleh toko, juga boleh warung. Huwa fit dukan. Sumaqala Ridwan. Mada yaf'alu Hasan fit dukan? Apa yang dilakukan Hasan di toko atau di warung? Oke. Mada yaf'alu Hasan fit dukan? Apa yang dilakukan Hasan di toko atau di warung? Khair. Ajibu Muhammad, kemudian Muhammad menjawab, Yusa'idu Hasan abana, abi ba'in. Yusa'idu Hasan abana, abi ba'in. Hasan membantu ayah kami. Ayahku adalah seorang pedagang. Oke, wahid marah, istami'. Sekali lagi, tolong didengarkan. Yusa'idu Hasan abana. Oke. Yusa'idu Hasan abana. Hasan membantu ayah kami. Abi ba'in. Ayahku seorang pedagang. Suma sa'ala Ridwan, kemudian Ridwan bertanya, wa aina Aisyah ukhtuka? Oke. Istamir, dengarkan ya. Istamir. Suma a'id. Nah, silakan didengarkan, kemudian coba diikuti dengan perlahan-lahan ya. Wa aina Aisyah ukhtuka? Oke, ketika pola kalimat bertanya, wa aina Aisyah ukhtuka? Dan Aisyah, saudaramu, di mana? Atau di mana Aisyah, saudara perempuanmu? Oke, bisa ya? Oke, coba Miss ulangi sekali lagi. Ajibu Muhammad, ya. Muhammad menjawab, Yusa'idu Hasan abana. Ya, Hasan membantu ayah kami. Abi ba'i'un. Ayahku seorang pedagang. Suma sa'ala Ridwan, wa aina Aisyah ukhtuka? Kemudian si Ridwan ini bertanya, dia bertanya kembali kepada Muhammad, wa aina Aisyah ukhtuka? Dan di mana Aisyah, saudara perempuanmu? Oke, selanjutnya. Kemudian dijawab kembali dengan Muhammad. Jadi si Ridwan ini memang suka bertanya ya kepada Muhammad terkait dengan keluarganya, mulai dari ayahnya, saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, Muhammad. Hiya fil matbakh ma'a ummi. Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Dia berada di dapur bersama ibuku. Ya. Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Dia berada di dapur bersama ibuku. Khair wahid marrah ya. Baik, sekali lagi Miss ulangi ya. Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Hiya fil matbakhi ma'a ummi. Ya, dia berada di dapur bersama ibuku. Kemudian si Ridwan bertanya kembali, hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Oke, itu kalau pertanyaannya, cara bertanyanya agak lebih cepat. Kalau lambat,
Hal tusa'idu Aisyah ummuka? Hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Itu kalau yang model lambat ya, cara bertanya. Kemudian kalau agak lebih cepat, hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Oke. Hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Apakah Aisyah membantu ibumu? Oke, kira-kira jawabannya apa ya dari Muhammad? Oke, coba kita perhatikan. Na'am, tusa'idu Aisyatu ummi. Na'am, tusa'idu Aisyatu ummi. Ya, Aisyah membantu ibuku. Na'am, tusa'idu Aisyatu ummi. Ya, tahu benar. Aisyah membantu ibuku. Kemudian, si Ridwan bertanya kembali. Man tilka allati taknusu syurfata? Man tilka allati taknusu syurfata? Atau boleh digabung ya antara tilka dan allatinya. Seperti ini. Man tilka allati taknusu syurfata? Oke, itu kalau cepat ya. Kalau yang temponya agak sedikit lambat. Man tilka allati taknusu asyurfata? Oke. Baik. Boleh diulangi lagi ya. Coba silahkan anak-anak dengarkan dengan baik. Ya, istami' jaidan. Ya, istami' jaidan. Man tilka allati taknusu asyurfata? Siapakah itu yang menyapu teras atau serambi? Oke, ada yang masih ingat asyurfah itu di mana teras atau serambi? Taknusu. Nah, taknusu ini tadi itu adalah kata kerja, ya, adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Man tilka allati taknusu asyurfata? Siapakah itu yang sedang menyapu teras atau serambi? Kata si Ridwan. Oke. Jadi kanasa yaknusu itu bentuk kata kerja. Kanasa kata kerja lampau, yaknusu kata kerja yang sedang dilakukan. Sedangkan alatnya tadi ya, taknusu hadal bilad. Ya, ketika menyapu lantai. Nah, kalau ini syurfah ya, serambi ataupun teras biasanya menggunakan alat apa anak-anak? Ya. Ahsanta. Benar sekali. Ketika menyapu, biasanya kita menggunakan miknasatun. Ya, miknasatun. Satu. Oke. Astamir. Iya, jaddati. Oke, kemudian si Muhammad menjawab pertanyaannya si Ridwan. Iya, jaddati. Dia adalah jaddati. Jaddatun di mana? Apa kemarin anak-anak? Ada yang masih ingat? Di afrodul usrah, anggota keluarga. Jaddatun artinya adalah oke. Taib. Ahsantum. Jaddatun artinya adalah nenek. Nah, ketika ada tambahan ya, ini namanya ya nisbah. Baik anak-anak tidak usah terlalu bingung. Wah, ini tadi ada ya apa ya? Tidak perlu. Jadi anak-anak silahkan mendengarkan saja terkait dengan percakapan antara Muhammad dan Ridwan ya. Hiya jaddati. Ya, hiya jaddati. Dia adalah nenekku. Kemudian lagi-lagi si Ridwan bertanya kepada Muhammad. Wa man dzalik fil fina? Wa man dzalik fil fina? Oke, kalau agak lambatnya. Wa man dzalika fil fina'i? Wa man dzalika fil fina'i? Wa man dzalika fil fina'i? Dan siapakah itu yang ada di fina? Ada yang masih ingat al-fina? Artinya adalah ayo, ada yang masih ingat fina? Al-fina. Ada yang masih ingat al-finaun? Apa artinya finaun?
Ada yang masih ingat finaun artinya apa, anak-anak? Wa madzalika fil fina. Dan siapakah itu yang ada di fina? Fina itu adalah halaman ya. Dan siapakah itu yang ada di halaman? Kata si Ridwan. Kemudian si Muhammad lagi-lagi menjawab pertanyaan si Ridwan. Huwa jadi. Oke, ada yang masih ingat? Kalau jaddatun tadi nenek, kalau jaddun, ya ahsantum. Jaddun artinya adalah kakek. Huwa jadi. Kemudian si Ridwan bertanya kembali kepada Muhammad. Halaka qamusun ya Muhammad? Halaka qamusun ya Muhammad? Oke, ini ulangi sekali lagi ya. Contoh cara bertanya. Ini yang model lambat ya. Halaka qamusun ya Muhammad? Oke, apakah kamu mempunyai kamus ya Muhammad? Oke, kalau cara cepatnya, halaka qamusun ya Muhammad? Caranya sama saja, mohon maaf, artinya sama saja ketika nanti anak-anak boleh membacanya dengan mode cepat ataupun juga dengan mode lambat. Oke, coba ya, anak-anak ikuti. Halaka qamusun ya Muhammad? Oke, ini kalau cara bertanya dengan mode yang lambat. Halaka qamusun ya Muhammad? Oke, ini untuk cara yang lambat ya, temponya lambat. Bagaimana cara tempo yang agak cepat? Halaka qamusun ya Muhammad? Ya, agak lebih cepat lagi. Halaka qamusun ya Muhammad? Oke, agak sedikit beda ya. Jadi silakan anak-anak pilih bagaimana temponya, mau cepat, lambat, atau sedang. Oke, baiklah. Selanjutnya, Naam, li qamusun fi ghurfati. Oke, kemudian Ajibu Muhammad, Naam, li qamusun fi ghurfati. Ya, aku mempunyai kamus di kamarku. Kemudian Ridwan, ya, qala Ridwan, sasta'iru qamusuka ya Muhammad. Sasta'iru qamusuka. Sasta'iru qamusaka ya Muhammad. Nah, jadi ketika si Ridwan tadi bertanya, apakah kamu memiliki kamus ya Muhammad? Atau apakah kamu mempunyai kamus ya Muhammad? Kemudian si Muhammad tadi menjawab, ya, aku mempunyai kamus di kamarku, di ruanganku. Nah, kira-kira selanjutnya dalam konsep pertanyaan yang seperti ini, kemudian Ridwan kembali menimpali dengan perkataan sasta'iru qamusaka ya Muhammad. Sasta'iru qamusaka ya Muhammad. Ketika Ridwan bertanya apakah Muhammad mempunyai kamus, kemudian si Muhammad menjawab iya, kira-kira konteksnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Ridwan? Ya, sahih, ahsantu. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ridwan adalah meminjam kamus Muhammad. Ya, jadi anak-anak konteksnya kalau di Arab sana itu adatnya atau kebiasaannya orang Arab adalah ketika ingin meminjam sesuatu ya kepada teman, sahabat ataupun orang yang bahkan tidak dikenal, itu menggunakan basa-basi kalau bahasa Indonesianya itu menggunakan kalimat awalan dulu nih, kalimat pembuka. Bagaimana caranya bisa dipinjamkan ya. Bagaimana caranya teman, saudara ataupun orang yang bahkan tidak kita kenal itu mau meminjamkan barangnya kepada kita. Nah, seperti itu ya konteksnya, adatnya ya. Kebiasaannya orang yang ada di Arab. Akan tetapi, ketika di Indonesia, pasti anak-anak akan menemukan orang-orang ketika cara meminjam suatu barang itu tidak menggunakan kata pembuka atau tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Pasti langsung to the point ya, langsung saja misalkan
Kalau misalkan Ridwan ini orang Indonesia dan Muhammad orang Indonesia, pasti si Ridwan bilang, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Bolehkah aku minjam kamusmu? Nah, seperti itu. Akan tetapi karena kebetulan si Ridwan ini berkunjung ya ke rumahnya Muhammad, jadi kan tidak sopan kalau langsung datang dan meminjam gitu. Tidak ada basa-basinya, tidak ada kalimat pembukanya untuk meminjam. Nah, kalau konteksnya di Arab, sekali lagi disampaikan bahwasanya di Arab sana adatnya adalah ketika meminjam suatu barang, ya, baik terhadap kakak ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, teman, bahkan kepada orang yang tidak sama sekali dikenal, itu biasanya menggunakan kalimat pembuka. Oke, bisa difahami ya anak-anak? Istami' wahid marah, silahkan didengarkan sekali lagi. Qala Muhammad, ta'am, li qamusun fi ghurfati. Ya, aku mempunyai kamus di ruanganku atau di kamarku. Suma qala Ridwan, sasta'iru qamusaka ya Muhammad. Aku akan meminjam kamusmu Muhammad. Aku pinjam kamus Muhammad. Nah, boleh gitu. Atau aku akan meminjam kamus kamu Muhammad. Nah, bisa diartikan seperti itu. Oke, nah Samir selanjutnya. Qala Muhammad, intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Itu untuk mode lambat ya. Intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Tunggu sebentar. Ya akhi, maksudnya akhinya ini balik lagi ke Ridwan. Tunggu sebentar ya Ridwan, aku akan mengambilnya. Sa'akhuduhu. Aku akan mengambilkannya. Sa'akhuduhu. Oke. Intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Tunggu sebentar, akhi. Tunggu sebentar, Ridwan. Aku akan mengambilkannya. Oke. Baik, sampai di sini. Hal fahimtum? Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke. Baik, akan Miss ulangi kembali ya. Coba didengarkan. Oke. Nah, untuk materi percakapan ini, anak-anak bisa buka buku paketnya. Itu ada di halaman 93 sampai dengan 94. Oke. Coba silahkan didengarkan ya Istami. Ya, wa ihtam mujahidan, silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Oke. Qala Muhammad, tafaddal ijlis ya Ridwan. Ridwan, syukron ya Muhammad. Aina Hasan, akhuka ya Muhammad. Muhammad, huwa fit dukan. Ridwan, mada yaf'alu Hasan fit dukan? Muhammad, yusa'idu Hasan abana. Abi ba'i'un. Ridwan, wa aina Aisyah ukhtuka? Muhammad, hiya fil matbakh ma'a ummi. Ridwan, hal tusa'idu Aisyatu ummuka? Muhammad, na'am, tusa'idu Aisyatu ummi. Ridwan, man tilka allati taknusu asyurfata? Muhammad, hiya jaddati. Ridwan, wa man dzalika fil fina? Muhammad, huwa jaddi. Ridwan, hal laka qamusun ya Muhammad? Muhammad, na'am, li qamus fi ghurfati. Suma Ridwan, sasta'iru qamusaka ya Muhammad. Suma qala Muhammad, intadir awalan ya akhi, sa'akhuduhu. Oke. Baik anak-anak, demikian tadi ya contoh percakapan antara Muhammad dan juga Ridwan. Nah, nanti silahkan anak-anak praktikkan bersama ayah, bunda, maupun kakak di rumah ya, ataupun saudara yang lain.
Nanti untuk tugasnya adalah selain mengerjakan dari 5 pertanyaan yang ada di sini, ya coba diperhatikan untuk soalnya. Ajib anil as'ilah at-taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. As-su'al al-awwal, Masmu akhi Muhammad. Oke. Masmu akhi Muhammad, siapakah nama saudara laki-lakinya Muhammad? Nah, tadi sudah disebutkan bahwasannya ya, Muhammad tadi mempunyai saudara laki-laki, ya. Ismuhu, namanya adalah nuktoh-nuktoh, titik-titik. Nanti silakan diisi ya. Jadi anak-anak boleh lihat percakapan yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian as-su'al asani, aina Abu Muhammad? Ya, di mana ayahnya Muhammad? Oke, nanti boleh anak-anak lihat ya di buku paketnya di halaman 93 sampai dengan 94. Ya, kemudian soal yang ketiga, man fil matbah, siapa yang ada di dapur? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad bahwasanya yang ada di dapur adalah waman fil fina, dan siapa yang ada di fina halaman? Ya, yang ada di halaman siapa? Sumahalil qamusu fi syurfah, apakah kamusnya si Muhammad tadi ada di teras atau serambi? Nah, bagaimana cara anak-anak menjawabnya? Anak-anak dapat menjawab soal dari kelima soal berikut berdasarkan teks percakapan antara Muhammad dan juga si Ridwan. Baik, nanti kalau ada anak-anak yang tidak memiliki buku paket, ya, tidak memiliki buku paket bahasa Arab, akan Miss kirimkan file PPT-nya, ya, yang ada percakapan antara baina Muhammad wa Ridwan, di antara Muhammad dan juga Ridwan. Oke. Tetap selalu semangat belajar ya anak-anak, walaupun kita belajarnya dalam keadaan daring ya. Dan harapan Miss, mudah-mudahan semangat anak-anak untuk terus belajar itu tetap semangat gitu ya. Walaupun kita daring, walaupun kita jarang tatap muka, tapi harapannya Miss kepada anak-anak semua, Nanda Solih dan Solihah, untuk belajar, baik belajar bahasa Arab ataupun pelajaran lainnya, itu harus tetap semangat. Khair, baiklah. Hayya nakhtatim, mari kita akhiri ad-darsana fi hadzal yaum, pelajaran hari ini, bi qiraatil hamdalah, dengan bersama-sama melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khair, baiklah, qul syukran jazilan. Ucapkan terima kasih banyak, wal afu minkum, dan Miss sampaikan mohon maaf ya. Dan kepada Allah, Miss juga mohon ampun. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.